Mungkin teman-teman yang masih penasaran cara mengisi benjeng ini, benjeng press ini, kalian mungkin masih bingung mau diisi apa sih, apakah nanti kita Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aska Toys Collection. Ya, untuk di video kali ini saya akan membagikan ide usaha cara agar mainan kita yang balik dari lapangan itu bisa kita jual kembali. Mungkin teman-teman yang masih penasaran cara mengisi benjeng ini, benjeng press ini, kalian mungkin masih bingung mau diisi apa sih, apakah nanti kita juga bisa masih untung atau enggak. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru dari channel Aska Toys Collection. Untuk benjeng press ini nanti juga harus kita kasih plastik ya, agar nanti ini tidak robek. Karena kalau kita langsung staples saja, biasanya kalau kembali dari lapangan ada yang sebagian robek dan nanti plastiknya ya, ini tidak bisa digunakan kembali. Tapi beda kalau kita kemas dalam plastik lagi, nanti ini tidak akan mudah robek. Mungkin kalau yang robek itu hanya plastik luarnya. Untuk pengisian plastik press saya juga campur dengan permen. Jadi bila anak-anak beli itu, mereka tidak hanya mendapatkan mainan tapi juga ada permennya di dalamnya. Jadi ini ada beberapa macam, saya masukkan permen dan saya campur dengan gelang kaki. Ini yang gelang kaki yang balik dari lapangan. Selain permen, saya juga menggunakan ini petasan kupu-kupu. Ini kupu-kupu yang terbang, jadi tidak bunyi. Ini tidak saya campur dengan permen, tapi ini saya campur dengan ikat rambut. Selain permen dan ikat rambut, saya juga ada beberapa macam yang bisa dicampurkan dengan mainan. Ini ada karet hewan dan gundu kelereng, ada juga dengan malam bola. Jadi ini saya potong-potong dulu agar menjadi bagian yang agak banyak, dan nanti akan saya campurkan dengan salah satu mainan yang sering tidak laku di lapangan ataupun mainan yang sering balik dari lapangan. Dan untuk mainan slam ini saya bungkus dengan 1 lembar uang mainan. Ini agar nanti kalau dari luar itu diraba tidak kelihatan kalau di dalamnya ada slam. Jadi mungkin kalau anak-anak meraba itu kayak ada uangnya, mungkin nanti dia pikir juga uang beneran. Dan ini juga saya tambahkan malam bola yang sudah potongan tadi 1 piece.
Kalau untuk teko set ini bisa kita belah menjadi 3 ya. Biasanya kalau di lapangan itu kalau satu bungkus hanya diecer 2000, tapi ini kita sulap menjadi 3 bagian agar nanti bisa kita mendapatkan untung yang lebih. Ini jadi tekonya saja saya masukkan dengan bungkus uang mainan, dan nanti juga saya tambahkan dengan ikat rambut 1. Dan untuk gelasnya juga saya bungkus dengan uang mainan. Ini kita bungkus dulu dengan uang mainan agar kelihatan juga agak besar dari luar kalau diraba oleh anak-anak. Jadi kita bungkus dengan uang mainan, dan juga saya tambahkan 1 piece itu dengan hewan karet. Untuk genjang press ini nanti saya renteng dengan campuran ada balon noodle dan juga slam. Jadi tidak satu papan genjang press, tapi ada campurannya. Hasilnya seperti ini nih ya. Ini plastik press yang di dalamnya beberapa macam mainan yang kurang laku di lapangan ataupun sering kembali lagi ke rumah karena mungkin di lapangan sudah warnanya agak pucat ataupun juga warnanya agak kurang jelas. Jadi bisa kita akali dengan kita masukkan ke dalam plastik press seperti ini. Ini mungkin anak-anak juga penasaran karena di dalamnya isinya apa. Mereka pasti akan membeli mainan kita yang sudah masukkan di dalam plastik press. Dan terima kasih sudah mau menonton video ini. Bila bermanfaat jangan lupa tinggalkan like, jangan lupa subscribe dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.